Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kamis 23 Juli 2020 kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada pelajaran tematik. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, kita sekarang langsung saja masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Kita akan bahas satu-satu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Kita akan membahas tentang macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok ini biasanya mengandung karbohidrat, contohnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, singkong, dan sagu seperti ada yang gambar ini nih. Gambar yang pertama nih yang sebelah kiri. Selanjutnya, lauk pauk. Lauk pauk itu biasanya mengandung protein. Nah, protein itu terbagi menjadi dua. Ada namanya protein nabati, ada yang namanya protein hewani. Nah, kalau nabati itu dari tumbuhan, yang contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Kalau yang hewani ialah dari hewan, contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain ya, Nak. Nah, selanjutnya ada sayur-sayuran. Biasanya sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin. Contoh sayur-sayurannya apa? Ada kangkung, wortel, bayam. Ada gambar nih ya, ada sayuran. Nih ada lauk pauk nih, ada yang dari hewani. Nih hewani ikan nih, ayam, daging, telur. Nah, yang dari nabati itu ada tahu, tempe ya. Selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan juga sama, banyak mengandung vitamin. Contohnya ada rambutan, nih ada apel, pepaya, anggur, belimbing, pisang, dan lain-lain ya. Susu selanjutnya. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam satu susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke perkembangan. Nih perkembangan nih dari bayi, anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua ya. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan pada manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Jadi pertumbuhan manusia itu akan terhenti pada dewasa. Dia udah gak tinggi lagi. Maksudnya dari kecil, ya dari dia bayi nih merangkak sampai dia besar nih, sampai dia dewasa, dia nggak akan tinggi lagi, nggak akan tumbuh lagi. Tapi
perkembangan emosi dan pikiran manusia itu akan terus berkembang. Contoh-contoh perkembangan nih, lihat nih. Pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong dengan orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Nah, lihat nih, dari bayi kita nggak bisa berjalan sendiri nih, gendong mama kita ya. Selanjutnya kita merangkak, terus ditatah sama mama kita. Akhirnya kita bisa berjalan dan berlari. Contoh lagi, nah, pada saat kita masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri, tetapi saat kita sudah dewasa, kita mampu memegang gelas kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya nih, pertama kan kita kesusahan ya waktu kecil untuk megang dot susu, harus diajarin dulu sama mama kita ya. Selanjutnya kita setelah udah besar, lama-lama kita bisa megang gelas kita sendiri. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam. Di sini nih, kamu bisa lihat buku paket kamu ya di halaman 55 dan 57 tuh, gerakan lemah, gerakan kuat, kamu bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada nih macam-macam olahraga juga kamu bisa lihat di halaman 83 dan 84 ya. Dibuka bukunya nanti ya, Nak ya. Bisa kamu pelajari, kamu baca-baca. Nah, kesimpulan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik keturunan dari orang tua. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Jadi pertumbuhan kita itu nggak sama pertumbuhan teman kita. Misalkan, kok teman kita tinggi ya, kok saya pendek, kok teman kita gemuk ya, misalkan, oh saya kurus. Nah itu nggak boleh apa namanya iri atau ih kok kita nggak tinggi ya kayak teman kita, enggak, atau kita nggak gemuk ya kayak teman kita, nggak boleh begitu ya. Semua itu tergantung dari tadi yang ibu guru simpulkan nih, tergantung dari makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik keturunan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya itu tinggi, jadi anaknya ikut tinggi ya. Nah, saling menghargai, menghormati, ini juga termasuk dalam Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan oleh lambang rantai. Dia masuk dalam sila kedua Pancasila. Nah, dalam sila kedua dalam Pancasila ini kita harus saling menghormati, menghargai, memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan ya. Materinya sampai sini dulu ibu guru sudahi. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah ibu guru berikan, sudah ibu guru jelaskan. Nah, selanjutnya mengerjakan latihan di Google Classroom. Nanti ibu guru membuat latihan di Google Classroom, kalian langsung kerjakan ya di Google Classroom-nya ya. Next, ntar tema 1, subtema 2, bagian yang kedua ya. Sekian dulu dari ibu ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.